Siapapun, please tolong, siapapun yang nantinya akan mendekati Ricis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sibling, jumpa lagi di vlog saya. Ini Kita pakai mau Boki. bajak vlog saya. Ini pakai Boki deh. Vlog ya, jangan lupa di atas saya juga. Iya. Yeay. Jadi hari ini kita baru selesai syuting bersama dengan Maraton lagi. Cindy. Tadi tuh menarik banget. Tadi kan ada 3 segmen ya. Betul. Jadi ada satu segmen yang fokus bahas agama, Boki Iya. banyak ngomong. Iya, benar-benar. Ada segmen fokus bahas kedokteran, Boki diam nih. Iya, Cindy yang benar. banyak ngomong tadi. Masak-masak juga semuanya. Lucu deh, bareng-bareng tadi Ditonton. syutingnya. Oke, hari ini karena kita lagi kumpul di rumah saya, Iya. maka hari ini kita mau jawab pertanyaan dari para netizen. Ya, karena masalah cinta itu lagi rame-ramenya Boki. Kan 70% dari masyarakat Indonesia itu adalah usia produktif. Iya. Jadi banyak yang galau gitu, banyak yang galau. Atau banyak juga yang lagi gitu cinta. Tuh, komen Biasanya di bawah. kalau bahas mengenai cinta itu biasanya semangat 45. Iya, benar. benar. Oke, Makanya. jadi saya udah buat pertanyaan, membuka pertanyaan di Instagram dan kemudian teman-teman banyak yang bertanya, kita langsung jawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Assalamualaikum, minta solusinya dong. Suami saya pencemburu banget, gimana sih cara mengatasi orang yang pencemburu? Tuh. Cindy apa Boki? Langsung ya, Kalau kita saya nggak ya, tahu pertanyaan dulu, saya nggak tahu. kalau saya Oke, Boki gimana? mengatasi cemburu. Pertama adalah kita harus introspeksi diri dulu. Apa yang membuat dia cemburu? Karena orang cemburu itu penyebabnya bisa macam-macam. Pertama, dia cemburu karena merasa insecure. Orang lain kayaknya lebih cakep daripada saya, lebih hebat daripada iya, saya, iya, lebih bisa ini juga. daripada saya. Jadi dia insecure, dia nggak percaya diri. Kedua, bisa jadi cemburu karena sayang. Karena memang dia sangat menyayangi orang tersebut sehingga wajar baginya untuk cemburu. Dia nggak mau perempuan itu kenapa-napa, dia mau perempuan itu milik dia aja. Cemburu. Kemudian yang ketiga bisa juga cemburu karena tidak percaya pada pasangannya, karena pasangannya pernah menghancurkan kepercayaannya atau pasangannya pernah berkhianat misalnya Di masa lalu gitu ya? di masa lalu gitu, atau pasangannya pernah melakukan sesuatu sehingga dia tidak percaya. Jadi kita harus cari tahu dulu apa yang membuat dia cemburu. Kemudian setelah itu pada akhirnya ya introspeksi diri, kenapa ya, apa saya terlalu dekat dengan yang lain sehingga buat dia cemburu, atau saya pernah punya kesalahan di masa lalu sehingga dia begitu takutnya. Tapi yang jelas solusinya adalah komunikasi kepada pasangan dan yakinkan bahwa pasangan itu adalah orang yang terhebat, orang yang tertampan. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Jadi kita besarkan dia. Jadi laki-laki itu suka untuk ditinggikan. Nah, fitrahnya itu laki-laki itu kita muliakan, kita tinggikan dan kembalikan kepercayaan dirinya. Jadi Kayak gitu. muji suami, muji istri itu sebenarnya sangat dianjurkan ya dalam Islam. Sangat dianjurkan, bahkan ketika berbohong aja boleh. Kan di dalam Islam itu bohong tidak diperbolehkan. Tapi boleh dalam 3 hal. Pertama, dalam strategi perang. Nggak mungkin kan kita memberikan strategi perang kita pada musuh kita. Kalah dong kita. Kemudian bohong itu boleh untuk mendamaikan orang yang berselisih. Misalnya Demi kebaikan ya. Cindy berselisih dengan Ricis misalnya. Oh nggak sih, Ricis tuh sayang banget sama Cindy, doain Cindy terus misalnya. iya. Padahal enggak. misalnya. Iya, Tapi itu untuk mendamaikan yang berselisih. Sama ketiga untuk suami istri. Aduh cantik banget sih kamu. Dalam hati apaan sih gitu. Kayak gitu-gitu itu boleh. Jadi puji-puji dan tinggikan, muliakan suami supaya dia percaya diri. Itu tips cara mengatasi Nah, kalau Siti kecemburuan ya. Kalau dari Mbak itu udah lengkap ya teman-teman ya. Kalau saya simpelnya apa ya? Yang pertama memang kepercayaan. Jadi meyakinkan suami kita misalnya, kan kita nggak tahu ya cemburu karena apa, misalnya ya karena sesuatu lah gitu. Intinya kita harus cari, kalau Cindy ya, cari mood dulu yang bagus sama suami. Misalnya nih di kamar kita udah waktunya udah istirahat, refreshing. Biasanya nih kalau Cindy pijitin dulu yang bikin dia tenang, beliau tenang. Perhatian dulu ya. Ngobrol pelan-pelan, kamu kenapa sih gini-gini gitu kan. Dan biasanya kalau istri itu kan, suami istri kan ada kalanya manja, ada kalanya dewasa gitu kan. Jadi kita bisa memposisikan itu, terus ngobrolnya ya yang ringan-ringan, terus masuk deh pelan-pelan ke masalah yang Kenapa menjadi sih inti cemburunya, cemburu. kenapa? Jadi harus merendahkan volume Boki ya, gitu. Salah satunya seperti itu. Lanjut. Oh, tadi itu pertanyaan dari Ariani.Sabrina.98 ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari FRTHNYYY, susah namanya nih. Oke. Gimana cara menolak orang yang menyatakan cinta kepada kita? Oke, gimana cara? menolak
orang yang menyatakan cinta kepada kita. Oh, ini berarti yang belum nikah ya? Kalau jelas ya, tapi kalau misalnya pacaran memang jelas nggak boleh kan, itu kita sudah tahu itu. Tapi kalau misalnya kita nggak suka, misalnya dia mau meminang, kemudian kita tidak suka, ya katakan saja, saya minta maaf, saya belum bisa menerima kamu, dan saya berharap bahwa kamu mendapatkan yang baik dan saya juga mendapatkan yang baik. Jadi bicaranya tegas, lugas, singkat, bukan bicaranya kemana-mana dan memberikan harapan-harapan palsu. Kalau enggak ya enggak, kalau iya iya gitu. Jadi kalau menurut saya, ketika teman-teman emang nggak suka, jangan kasih harapan-harapan kepada orang tersebut untuk menjaga hatinya. Kalimat yang santun iya, tapi kalimat yang santun, lugas, singkat, dan tepat gitu ya. Jadi bilang aja, saya minta maaf, saya menghargai akan perasaan kamu, saya menghargai niat baik kamu, tapi saya minta maaf, saya tidak bisa. Saya berharap semoga kamu mendapatkan yang baik, dan insya Allah doakan saya juga mendapatkan yang baik. Wah, Masya Allah. Ini segitu aja, sangat nggak usah macam-macam. Singkat, padat, dan jelas ya Mbak Ki ya. Jadi kita punya planning ke depan, kita harus fokus sama ke depan. Kadang kan ada orang-orang yang misalnya nih di luar sana lah ya, ada yang nggak enakan, jadinya ya udah deh ngikut, terjerumus gitu. Ada juga yang seperti nggak itu. enakan sama menolaknya terlalu kasar, itu juga nggak boleh. Iya, membuat orang sakit hati itu nggak boleh juga. Banyak yang mengatakan ditolak dukun bertindak gitu. Itu karena kan sakit hati, karena itu banyak tuh. Iya, karena kita menolaknya dengan cara yang tidak tepat gitu. Ya. Lanjut. Oke, enak ya tanya-tanya saya. Kita mau ada jawaban? Sama seperti itu. Oke. Dari Mona Rahmadani. Seorang laki-laki yang baik itu dilihat dari apanya sih? Dari, kalau dalam Islam nih ya, benar nggak Mbak Kini? Jadi ada, kalau laki-laki yang baik ya, dari akhlaknya, kemudian terus dari sholatnya. Gini deh. Iya, dari sholatnya ya berarti ya. Terus? Sholatnya, akhlaknya, terus sikapnya kepada keluarganya, terutama sama ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya, terutama sama perempuan nih, kan laki-laki nih ya. Gimana cara laki-laki ini memperlakukan ibunya, kemudian menyayangi adik-adiknya gitu. Itu kita bisa lihat dari situ. Oke. Seorang laki-laki yang baik dilihat dari apanya, Uma? Ini mungkin laki-laki yang kalau kita kira-kira dia cocok kayak jadi pasangan kita gitu ya. Mungkin arahnya ke situ ya. Kalau misalnya laki-laki secara umum kan pasti kita tahu lah akhlaknya baik dan sebagainya. Tapi laki-laki yang baik dilihat dari apanya sih? Kalau kita mau jadikan dia suami kita, pertama benar kata Cindy, kita lihat hablum minallah, hubungan dia dengan Allah. Paling mudah adalah lihat sholatnya aja sih. Kalau dia berani meninggalkan sholat, kalau dia berani meninggalkan Allah, pasti dia juga berani meninggalkan hambanya Allah, yaitu kita. Tapi kan kadang misalnya kita nggak tahu nih Boki, kita baru kenal, aku sholat dulu ya, oh iya gitu. Jadi tiba-tiba sholat gitu, tapi nanti kalau udah nikah, itu gimana Boki? Biasanya yang baik-baik di depan itu gimana? Bisa ditanya dengan orang-orang sekitarnya. Oh iya. Jadi kalau kita gini teman-teman sekalian, kalau kata Rasul itu seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kita lihat aja teman-temannya, lingkungannya ya. Karena dia nggak jauh-jauh beda karakternya dengan teman-temannya. Kalau kita lihat pergaulannya, dia suka sholat, pergaulannya sholat, ya teman-temannya sholat, kita jaga sholat, dia pasti juga sholat juga, nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kita lihat pergaulannya kayak terlalu bebas, pergaulannya nggak ada batas gitu ya, pergaulannya tidak baik ya, orang tersebut nggak jauh-jauh juga biasanya dari orang itu. Itulah pentingnya mungkin kayak kadang orang tua ada yang bilang, ayo cari pertemanan yang baik ya gitu kan. Itu bisa mempengaruhi yang Boki ya, dari kebiasaan dan lain-lain. Jadi kalau laki-laki yang baik, untuk teman-teman sekalian mau jadi calon suami ya, kita lihat hablum minallahnya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak wajibnya lah jangan sampai tertinggal. Kemudian kita lihat hablum minannasnya, bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia. Bagaimana cara dia menghargai seorang wanita atau menghormati wanita misalnya, atau bagaimana dia bersikap dengan, ya paling penting, paling mudah bagaimana dia bersikap kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Karena itu mempengaruhi sikap dia dengan istrinya. Kayak baca berita kita ya. Gitu. Lanjut. Serbin, cinta dalam diam itu gimana sih? Aduh, ya udah kayak judul buku, judul film ya. Cinta dalam diam itu, aku suka sama dia nih, dia tampan, atau misalnya Masya Allah gitu ya, melihat kekaguman, kelebihan, ataupun kekurangan, apa adanya gitu. Terus didoakan dalam sujud, di sholat istikharah, semoga kalau jodoh didekatkan. Mungkin ada yang seperti itu juga teman-teman ya. Sejuk sih, rasanya, sejuk sih sebenarnya. Kalau Cindy pribadi sih sejuk, daripada misalnya aku cinta sama kamu. Enggak, memendam cinta, memendam rindu itu tidak mudah. Iya, kalau misalnya memang ya, tapi nikmat. Nah iya benar. Mengadu kepada Allah. Tapi pengorbanan untuk menahan rindu, menahan cinta itu luar biasa. Makanya ada yang namanya penyakit cinta sebenarnya. Penyakit cinta. Virus apa sih? Cinta mungkin. Penyakit cinta atau virus cinta lah. Obatnya apa coba? Obatnya ada penyakit namanya penyakit cinta. Obatnya penyakit cinta apa?
menikah. Oh iya. Ya kan kalau misalnya sudah Iya, jadi mampu. obatnya orang yang sedang jatuh cinta adalah menikah. Nah, kemudian pertanyaan tadi, Oh ya puasa kan kalau nggak mampu. kalau nggak mampu Belum puasa, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana mencintai dalam diam, itu memang yang harus dilakukan untuk teman-teman yang memang belum mau menikah. Jangan disampaikan perasaan cinta itu atau ditunjukkan perasaan cinta itu, disimpan. Tapi kalau sudah mau menikah, silakan untuk dilamar. Itu ada di videonya Cindy ya, Ini kita sudah biasanya pernah pasti bahas. teng. Oke, lanjut. Berjuang ya untuk menahan rasa Semangat. cinta itu, sibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan. Karena itu akan menjadi hadiah yang sangat istimewa ya untuk suami kamu di masa depan gitu Oh iya, kan kalau kita menjaga. Salman Bokir pengen cerita gini. Ini ada kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Siti Fatimah binti Muhammad. Pada suatu ketika mereka sudah beranjak, karena kan mereka dari kecil bareng-bareng gitu ya. Sampai suatu ketika mereka sudah dewasa, Siti Fatimah ini radhiyallahu anha dilamar oleh Umar bin Khattab. Dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini sangat menyukai Siti Fatimah ternyata. Ya pasti diterima nih lamaran dari Abu Bakar. Abu Bakar itu kan adalah orang yang di mana ada Rasul, di situ ada Abu Bakar. Orang yang paling dicintai dari kalangan laki-laki itu Abu Bakar yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tapi ternyata ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminang Fatimah, ditolak. Kenapa? Fatimahnya nggak mau, nggak mau. Kemudian ketika ditolak, melamar lagi berikutnya. Umar bin Khattab melamar Siti Fatimah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya pasti Umar ini diterimalah. Siapa yang nggak kenal Umar? Umar ini sahabat Rasul yang sangat mulia, yang sangat tegas mencegah kebatilan gitu. Yang bahkan setan aja kalau ngelihat Umar bin Khattab itu lari, nggak berani, saking luar biasanya sosok dari Umar bin Khattab ini. Perjuangannya untuk Islam, pengorbanannya untuk Islam luar biasa. Tapi ternyata ditolak oleh Siti Fatimah. Ali bin Abi Thalib ini merasa, aku ini kan pemuda yang nggak sehebat Abu Bakar, nggak sehebat Umar. Tapi akhirnya beliau mencoba untuk melamar, akhirnya diterima. Masya Allah. Apa kata Siti Fatimah? Ini kisah aja ya, kisah ya. Apa kata Siti Fatimah? Siti Fatimah begini, wahai suamiku, sebelum aku bertemu denganmu, sebenarnya aku sudah mencintai seseorang. Aduh, merinding, Masya Allah. Sudah Serius, aku merinding. mencintai seseorang gitu. Terus kata Ali bin Abi Thalib, Masya kenapa Allah. kamu mencintai seseorang tapi kenapa menikahnya sama saya? Apa kata Siti Fatimah? Karena orang yang aku cintai dari dulu itu adalah orang yang kini menjadi suamiku. Jadi kalimat cinta itu Masya diucapkan ketika engkau sudah resmi menikah. Ternyata dan itu terasa nikmat. sejarah-sejarah Islam itu sangat romantis ya Mbak Ki ya, melebihi cerita. Itu kan cinta dalam diam ya, itu cinta dalam diam Itu loh. romantis loh, cinta dalam diam Cinta itu. dalam diam, nggak ada yang tahu. Benar. Ya. Ada lagi? Oke, berikutnya dari Z_NNYRAAK. Kok namanya susah Z. banget? Tegasannya keluar ya Mbak Ki. Namanya susah. Apa? Gini, Maafkan. sama-sama saling suka, sempat komunikasi sharing-sharing, tapi sekarang udah berjaga jarak untuk saling jaga. Ya. Boleh? Itu pertanyaannya boleh? Oh, kalau Cindy pribadi ya, yang mungkin setiap manusia Dia saling ada suka. aja apa ya kekurangan dan kesalahan Enggak, dan jadi gini, sebagainya. dia tuh saling suka, habis Iya. itu dia komunikasi intens. Mungkin HTS kali ya? Enggak, tapi akhirnya pada satu tahap dia ngerasa kayaknya kita nggak bener nih melakukan kayak gini, jaga Oh, jarak. Ya bagus dong, kan jaga jarak. Jadi ya saling mengejar mimpi, sibukan dengan kesibukan-kesibukan untuk biar nggak terlalu itu intens kan pendekatannya gitu. Itu bagus. Iya, jadi begitu langkah yang tepat teman-teman sekalian ya, ketika teman-teman saling menyukai dan kemudian belum ada keinginan sama-sama untuk menikah, daripada komunikasi intens terlalu lama sehingga nanti di dalamnya timbul harapan-harapan padahal belum ada ujungnya, belum kelihatan ujungnya mau kemana gitu. Betul. Alangkah lebih baik untuk jaga jarak. Ketika engkau jaga jarak, engkau saling mempersiapkan diri satu sama lain. Si laki-laki mempersiapkan diri, si wanita mempersiapkan diri. Jadi kalian terjaga. Nah, setelah siap, laki-laki itu akan datang untuk meminang kamu. Itu yang tepat, itu yang betul. Itu yang betul kenapa? Karena kalian ada waktu untuk mempersiapkan diri, memperbaiki diri, dan tidak berbuat dosa demi dosa. Gitu. Iya, betul. Dan tidak ada harapan-harapan yang membuat kalian jadi apa ya, kalau kita diberi harapan-harapan kan kita membumbung tinggi, tapi kalau tidak ada realisasinya maka engkau akan terluka ya, akan Betul. kecewa, dan itu sangat sakit sekali. Jadi daripada terlalu dalam menjalin ketika belum ada kepastian,
mendingan jaga jarak dulu untuk sementara waktu. Dan yakinlah setiap orang itu pasti ada jodohnya masing-masing ya Mbak Oki ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, aduh aku takut nggak nikah nih, udah sama dia aja lah walaupun nggak cinta misalnya. Nanti kan jadi misal. Terus juga di masa depan kita akan berterima kasih ya sama masa lalu kita yang menjaga vitamin dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Thank you masa laluku yang baik gitu. Jadi semangat terus. Jaga diri baik-baik ya, biar kita memberikan hadiah yang berharga nanti. Dan cerita yang baik-baik ke anak-anak gitu ya, keturunan-keturunan kita gitu. Jaga diri baik-baik supaya kita bisa memberikan hadiah berharga untuk suami kita nanti. Bahwa semuanya yang pertama untuk suami kita. Oke? Berikutnya, Elita Se. Saya selalu disia-siakan, tapi saya masih tetap mendoakan dia. Gimana? Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa, engkau baik. Kita memang tugas kita mendoakan siapapun itu, mendoakan yang baik-baik. Kalaupun engkau disia-siakan, engkau berharga kok, dia aja yang nggak tahu. Engkau itu berharga, engkau itu istimewa, engkau itu orang yang luar biasa. Dan kau akan mendapatkan laki-laki yang juga tahu tentang kualitas dirimu. Jadi dia yang menyanyiakanmu, dia nggak tahu sesungguhnya kualitas dirimu itu adalah kualitas diri yang hebat. Terus juga gini nih teman-teman, jadi kalau misalnya kita sering mendoakan orang-orang itu kan hatinya makin lama makin tulus, makin halus, makin lembut gitu ya. Kalau misalnya kita sering mendoakan yang baik-baik untuk orang lain gitu. Dan itu akan terjadi kepada kita. Kita doakan dia selamat, maka malaikat akan mengatakan keselamatan juga untuk dirimu. Seperti itu. Jadi intinya untuk teman-teman yang disia-siakan, engkau itu istimewa, engkau itu berharga. Jangan sedih, jangan down, jangan putus asa, jangan merasa rendah diri. Dia aja yang nggak tahu sesungguhnya dirimu itu siapa. Oke? Akan ada laki-laki yang sangat menghargai engkau, akan ada laki-laki yang sangat memuliakanmu, akan ada satu hari nanti laki-laki yang sangat mencintaimu. Jadi berterima kasih kepada dia yang telah menyanyiakan dirimu. Terima kasih karena engkau sudah terlepas dari laki-laki yang tidak tahu siapa dirimu sesungguhnya. Setelah akan laki-laki hebat itu akan datang untuk menemuimu, ya tenang-tenang aja, santai. Kita ini perempuan-perempuan yang punya kualitas diri, jadi nggak boleh ada ahwat-ahwat yang putus asa, putus cinta, nangis berhari-hari. Yang penting kita kejar Allah, memperbaiki diri terus-menerus Mbak Oki ya. Betul sekali. Oke. Berikutnya dari Resti, gimana caranya menahan rasa kesabaran untuk tidak pacaran? Cindy. Kalau misalnya anak-anak muda atau kita yang masih dewasa muda, intinya yang masih energik, sebenarnya kalau jiwa muda itu ya sampai usia berapapun itu akan terus muda gitu. Kalau kita punya mimpi, kita punya apa yang potensi kita kejar, itu kita akan lupa hal-hal yang bikin kita galau sebenarnya. List gitu ya, list prioritas apa yang harus aku lakukan hari ini gitu, lakukan aja gitu selama itu positif. Pas malam mau tidur afirmasi positif, ini biasanya saya sampaikan di webinar-webinar tentang kesehatan hati, mental gitu. Pas kita tidur, alam bawah sadar itu aktif, alam bawah sadar kita itu aktif teman-teman. Jadi kita harus afirmasi sugesti. Terima kasih ya diriku, aku sudah lakukan ini di hari ini. Hari ini aku sudah lakukan apa ya. Jadi kita remind lagi. Jadi kita evaluasi. Terima kasih ya aku. Iya gitu benar. Ya, terima kasih ya aku. Kadang kan kita itu manusia yang butuh disentuh misalnya sama suami kalau udah nikah ya. Kalau misalnya suaminya jauh LDR, kita sentuh diri sendiri. Terima kasih depan kaca nggak apa-apa. Terima kasih ya diriku. Pasti rasanya beda nih. Teman-teman ngelakuin sendiri. Aku sudah lakukan ini. Aku bersyukur diriku seperti ini. Aku bangga dengan diriku. Itu afirmasi yang bikin kita merasa berharga. Manusia kan ingin dihargai ya. Kita menghargai diri sendiri itu udah hal yang sangat luar biasa, istimewa. Dan juga kalau kita bersyukur kan Allah akan limpahkan lagi kan rezeki. Itu penting banget teman-teman gitu. Jadi siapapun kamu itu hal yang sangat pribadi yang sangat luar biasa kalau kita terus bersyukur gitu. Oke, jadi menahan rasa kesabaran untuk tidak melakukan hal pacaran. Tadi Dokter Cindy sudah mengatakan ya, untuk kita mengejar mimpi kita, fokus dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif. Insya Allah kita nggak ada waktu untuk berpikir hal-hal yang demikian. Dan kalau ingin menyayangi diri sendiri bisa kok. Iya bisa. Dengan menyayangi diri sendiri ya. Sampai kelak ketika engkau menikah, ketika engkau sudah siap. Ya, jadi bagus ya, karena menahan kesabaran itu tidak mudah. Ya kalau nggak sabar nikah, kalau misalnya nggak bisa nikah puasa. As simple as that. Istighfar terus ya Mbak Oki ya. Oke, berikutnya dari Nida. Mbak Oki mau tanya, dan Mbak Cindy ya, salah nggak kalau kita masih mencintai seseorang yang sudah menyanyiakan kita? Itu lumrah nggak sih, manusiawi sih kalau ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kita harus cut nggak sih Mbak Oki? Harus tegas sama diri sendiri. Karena gitu. engkau berharga sekali lagi. Jadi dia menyanyiakan dirimu, kemudian engkau masih terus berharap kepada dirinya. Kenapa nggak engkau berusaha untuk menetralkan perasaan tersebut dengan kesibukan-kesibukan lain? Kan kita akan lupa ya perlahan-lahan dan mulai membuka diri gitu. Jadi ketika kita mulai membuka diri, kelak ada siapapun yang misalnya datang meminang, kita boleh
untuk siapapun yang datang kita boleh untuk ta'aruf gitu, boleh untuk berkenalan lebih lanjut dengan laki-laki yang lain. Jadi kalau kita masih mencintai orang yang menyanyikan kita, dianya udah kemana kita masih berharap terus sama dia, dianya udah sama yang lain kita masih terus berharap sama dia. Sayangi dirimu sendiri nih, ya. Bisa juga nih teman-teman, biasanya saya kasih motivasi kepada teman-teman semuanya kayak gini. Jadi pas kita bangun tidur, biasanya kita akan teringat nih apa aja masalah-masalah kemarin semalam gitu. Kadang-kadang kita bangun lagi tuh langsung sedih, langsung galau. Jadi stalker lagi, stalking IG, mantan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus pas bangun, kalau bisa kita langsung kayak lihat kaca, terus kita harus semangatin diri sendiri gitu. Jadi kayak aku bisa, ayo. Kadang keinget mantan, misalnya keinget siapapun, enggak, aku harus lanjut dan lain sebagainya, bla 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 gitu. Jadi harus sugesti diri, karena kita nggak bisa memalas-malaskan pikiran kita yang negatif-negatif terus gitu. Ayo Fulana, aku bisa kejar hari ini, bla 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 gitu. Ayo diriku, nggak ada lagi Fulana. Fulana kan nama diri sendiri ya, Fulana lah atau diriku gitu. Jadi itu dilakukan setiap hari teman-teman, itu bagus sekali gitu. Dan akan mengalihkan pikiran kita, oke, aku harus bisa, aku tegas, aku akan lupakan dia misalnya kalau memang dia bukan milikku lagi gitulah, seperti itu. Makanya udahlah, nggak usah stalking Instagram dan segala macam. Fokus aja kepada masa depan kita, dan insya Allah akan ada laki-laki yang baik juga kok. Boki kayak nasehatin adik-adiknya ya, nasehatin ini adik-adik yang di enggak, karena suka kasihan gitu, iya, suka kasihan sama capek hati ya, Boki. Sama para perempuan-perempuan. Engkau tuh berharga loh, engkau tuh pinter, engkau itu cantik. Kenapa sih nggak percaya diri gitu? Kenapa sih harus berlarut-larut gitu? Jadi ini adalah, kan Boki kayak ngomong sama Cynthia Maricis ya. Iya. Itu artinya saya menyayangi teman-teman muda yang menonton ini ya. Karena saya pernah berumur 20 tahunan, jadi saya tahu rasanya. Allah maha membolak-balikan hati Mbak Ki ya. Jadi kita bisa lakukan itu semua insya Allah, untuk melupakan yang bukan milik kita misalnya. Ya. Oke. Berikutnya dari Devi, gimana caranya pasangan siap melamar? Nggak perlu gimana caranya. Kalau dia sungguh-sungguh mencintai dirimu, dia akan memperjuangkan engkau. Tapi kalau dia belum yakin pada dirimu, dia nggak akan ngelamar-ngelamar. Masih bener ya Mbak Ki? Jadi nggak usah gimana ya caranya supaya pasangan ngelamar kita, nggak usah gimana caranya. Kalau dia yakin kepada engkau, dia sungguh-sungguh berniat serius, dia akan memberikan kepastian, dan dia akan datang, dia akan melamar, dia akan menghitbah. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh mencintaimu, dia akan memberikan terus harapan-harapan kepada engkau saja. Betul. Mungkin mau cerita sedikit Mbak Ki, yang suami Cindy kan, Mas Arif, itu apa ya Mbak Ki ya? Ngelamarnya tuh benar-benar kalau gini, banget gitu. Laki-laki itu dilihat perjuangannya. Nah iya betul. Jadi untuk para teman-teman perempuan yang nonton kan banyak akhwat ya, walaupun mungkin ada sedikit-sedikit yang laki-laki yang nonton. Saya mau melamar nih biasanya. Tapi tolong tunjukkan kalau engkau memang berkeinginan kepada sang perempuan tersebut, tunjukkan keseriusanmu dan perjuangkan dia sampai akhir. Semampumu berjuang, itu dilihat dari perjuanganmu yang sangat luar biasa. Tadi gimana Dr. Arif? Iya, jadi misalnya pas dulu itu zaman-zamannya mau lamaran dan lain sebagainya, itu kan ada hati, ada yang merasa bener nggak ya jodohku dan lain sebagainya gitu. Tapi pas melihat ini Mas Arif ini sungguh-sungguh sekali, kan? Sungguh-sungguh, sampai ngomong ke keluarganya juga, sampai ibunya Mas Arif nelpon Cindy. Iya. Itu wah, ini Masya Allah tangguh banget. Gitu, tahu-tahu tergerak aja hatinya gitu. Jadi dia bersungguh-sungguh, dia berjuang, dia punya sikap yang jelas, sehingga wanitanya merasa wanitanya diperjuangkan gitu. Iya, betul. Dan wanitanya oke, kita sama-sama berjuang gitu. Jadi ada mungkin pendekatan dulu iya, tapi ada di satu masa engkau bertanya saja, maunya gimana? Kalau maunya engkau menghitbah, maka kapan menghitbahnya, dan kemudian menikah nanti kan bisa diatur kemudian. Tapi yang jelas sudah tahu dulu nih, maunya gimana? Maunya sama siapa? Sama orang lain. Kalau sama saya tunggu, kita sama-sama. Tapi kalau sama-sama orang lain, ya sudah, kita berhenti sampai di sini. Tapi itu sih Mbak Ki, kadang-kadang sebagai seorang perempuan itu ada rasa malu ngomong seperti itu tuh Mbak Ki. Nah, harus. Itu gimana menurut Mbak Ki? Nggak apa-apa ya? Justru itu menunjukkan engkau wahai wanita punya ketegasan dalam bersikap. Maunya gimana nih gitu. Setelah ini ya menjalin perkenalan, harus ada di satu masa engkau mengatakan maunya gimana. Betul. Kemudian ditanya lagi, kalau begitu maunya kamu tuh nikahnya maunya sama siapa? Kalau mau menikah sama saya, tolong tentukan saja waktu khitbah kapan. Masalah menikah nanti kan ditentukan kemudian tanggalnya kapan. Tapi kalau engkau nggak mau sama saya nggak perlu buang-buang waktu lagi untuk bersama terus-menerus denganmu tanpa ada kejelasan seperti ini. Gitu ya. Oke, akhwat, ku sayang.
ya. Kita harus punya ketegasan dalam bersikap. Ini kayak ya. sekolah cinta ya teman-teman ya. Nggak sih, ini nasihat dari seorang kakak kepada adik-adik Ya perempuan. benar, artinya kan dimanapun perhatian, peduli gitu ya sama teman-teman semuanya. Karena banyak perempuan-perempuan yang baik-baik ya, yang Tersakiti. luar biasa yang tersakiti. Oke, dari Rafika, bagaimana cara melihat keseriusan laki-laki? Ya itu Dari tadi, cara pandang, visi misi, ya nggak sih? Dia menjaga- Pesan-pesan agamanya. ya dia akan menjaga dirimu betul-betul. Dia akan tidak mau Setuju. membuatmu kenapa-napa. Artinya dia menghormati dirimu sebagai seorang perempuan muslimah. Itu keseriusan Secara dia. fisik dan hati juga ya. Rohaniah juga, hati juga. Apanya nih? Secara hati dan secara fisik dia akan menjaga gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi secara hati dia tidak akan menyakiti tentu saja, dan secara fisik dia tidak akan berbuat yang berlebih-lebihan. Saya harus mengatakan ini sih, ini untuk perempuan dimanapun berada, jangan sampai engkau itu seperti bunga yang dihisap madunya, setelah itu ditinggalkan begitu saja. Jadi ada kumbang nih, kumbang tuh nyari bunga tuh, bunga-bunga mana nih. Setelah dapat satu bunga, dihisap madunya, habis itu selesai, dia pergi lagi kumbangnya ke bunga-bunga berikutnya. Jadi kita nggak mau jadi orang yang seperti itu, teman-teman sekalian ya, yang berada dalam posisi perempuan yang bisa diperlakukan seperti itu oleh laki-laki. Mending jadi ini aja Mbak Ki, jadi mawar yang berduri nggak sih? Jadi kan duri itu kayak tameng kita, kayak perisai, jadi nggak ada yang berani nyentuh gitu loh, menyakiti bunga mawar. Bisa juga Itu analoginya analogi itu. aja sih teman-teman. Jadi cara melihat keseriusan laki-laki adalah pertama, dia menghargai dirimu sebagai seorang perempuan muslimah. Ya, dia Setuju. kalau dia mulai menyentuhmu berarti dia tidak sayang kepada dirimu. Artinya dia nafsu kepada dirimu. Apalagi dia berbuat yang lebih daripada itu. Dia nggak sayang. Ingat nih teman-teman akhwat ya, kalau dia udah mulai melakukan berlebih-lebihan secara fisik kepada dirimu, dia nggak sayang. Dia berada dalam hawa nafsunya. Tapi kalau dia sayang, dia akan menjaga dirimu tetap utuh, suci, berharga. Itu pertama, menjaga kalau kita lihat keseriusan. Kemudian yang kedua, tentu saja kalau dia serius, dia akan mengenal kita lebih dalam, dia akan mulai mendekatkan dirinya dengan keluarga kalian, dan kalian juga dibawa untuk ke keluarganya, ke teman-temannya, itu serius. Kemudian tentu saja langkah serius ya pastinya adalah hitbah ya. Oke? Berikutnya dari Dela, ciri-ciri cowok yang tulus sama kita seperti apa? Kalau Cindy pribadi suka kepribadian sang perempuan ini apa adanya gitu. Tapi tetap nggak apa adanya, yaudah apa adanya aja gitu. Nggak, dia akan tetap support. Kamu punya potensi apa? Dukung terus, support dalam hal yang kebaikan ya, selama itu positif gitu sih. Menerima juga kekurangan-kekurangan dari diri kita sih. Makanya sebenarnya Bagus selalu bilang, karena kita menghadapi dilema adik kita Ricis ya. Kalau Cindy kan enak nih mulus-mulus aja perjalanan Nggak cintanya. juga nih. sih, ya juga sih katanya. Kalau Ricis kan agak berliku. Jadi Bagus selalu pesan dan doakan juga teman-teman sekalian ya untuk Kita kayak sedih Ricis. banget. Ini harapan dari Tapi yang seorang bener sih, kakak hati untuk Ricis. terdalam, bener-bener. Siapapun please tolong, siapapun yang nantinya akan mendekati Ricis, menerima Ricis sebagai Ria Yunita, bukan Ria Ricis dengan segala embel-embelnya. Jadi terima Ricis sebagai dirinya, sebagai seorang Ria Yunita. Kalau engkau mendekatinya karena seorang Ria Ricis, agak sulit untuk dikatakan tulus ya. Tapi kalau engkau mendekatinya karena seorang Ria Yunita, maka itu yang dikatakan tulus. Intinya doakan semoga Ricis mendapatkan pasangan yang menerima dirinya sebagai Ria Yunita. Laki-laki yang mendekatinya, siapapun itu yang akan menikahinya, adalah menganggap dia adalah Ria Yunita, bukan Ria Ricis dengan segala embel-embelnya itu ya. Mencintai dirinya karena dia adalah seorang Ria Yunita. Oke? Udah habis. Panjang ya kita ya. Intinya itu ya. Intinya nanti langsung diambil sama disebarkan di mana-mana gimana? intinya kan itu pendapat kita ya teman-teman sekalian. Mau teman-teman nggak sepakat juga nggak apa-apa, tapi yang jelas apa yang kita sampaikan pada hari ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang. Sebenarnya tuh saya tuh dari tadi ngomong begini seolah-olah saya lagi ngomong sama adik-adik saya sendiri gitu. Iya. Karena kalau nggak ada kamera pun omongan saya akan seperti itu kepada sama. adik-adik, ya kan? Makanya kayak, kamu kayak nasihatin ya gitu. Iya. teman-teman. Jadi Cuman apa adanya aja gitu. Ini bedanya nasihatnya pakai kamera, jadi Biar teman-teman dengar. bisa bermanfaat juga untuk semuanya Mbak Ki ya gitu. Oke. Kan pada bilang tuh, ada yang bilang gini, aduh pengen dia punya kakaknya Kak Oki. Nah ini nih kakaknya Kak Oki nih lagi nasihatin adiknya. Kamu pakai headphone dengerin di Zoom, kalau perlu taruh di itu ya, di TV yang gede gitu. Jadi muka Mbak Ki langsung ada di hadapan. Ya udahlah, pokoknya jaga diri baik-baik. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dari kata-kata kita yang mungkin ada yang kurang berkenan, tapi itu hanya pendapat saya, hanya pendapat Cindy. Kita berharap semoga perempuan-perempuan di luar sana menjaga diri baik-baik
engkau berharga, engkau istimewa, dan engkau akan mendapatkan laki-laki yang juga tahu tentang keistimewaan dirimu. Ya, semangat terus, sugesti terus setiap harinya untuk hal-hal yang positif, karena itu akan terjadi kalau kamu memimpikan sesuatu yang positif. Kamu yakin, karena manusia itu punya kekuatan alam bawah sadar yang sangat baik kalau itu dilatih terus dengan potensi-potensi kamu. Jadi fokusnya itu, kalau kamu galau, fokus lagi sama potensi, doain terus, sholat tahajud dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi generasi yang berkualitas gitu ya, nggak hanya generasi yang galau terus gitu, kasihan nanti hati kamu dan energi kamu. Masa galau gara-gara cinta, padahal kita harus produktif, berkarya dan berprestasi di masa muda. Oke? Yaudah ya teman-teman sekalian, masih semangat selalu bermasalah sama cinta. Assalamualaikum.